Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, Abu Dujana Simak bin Harasa merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pria yang berasal dari Habilah Haraj ini hidup serba kekurangan. Kisah hidupnya membekas di hati Rasulullah. Bahkan, Rasulullah pernah menangis setelah mendengar cerita kelaparan yang dialami keluarga Abu Dujana. Suatu hari, Rasulullah menegur Abu Dujana karena setiap usai menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah, dia langsung pulang ke rumah. Abu Dujana tak pernah menunggu pembacaan doa yang dipanjatkan Rasulullah hingga selesai. Hai Abu Dujana, apakah kamu tidak punya permintaan yang perlu kamu sampaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kamu tak pernah menungguku selesai berdoa? Kenapa kamu buru-buru pulang begitu? Ada apa? Tanya Nabi. Ya Rasulullah, kami punya satu alasan, jawabnya. Apa alasanmu? Coba kamu utarakan, perintah Nabi. Begini Rasulullah, rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Nah, di atas pekarangan rumah milik tetangga kami ini, terdapat satu pohon kurma menjulang tinggi. Dahannya menjuntai ke rumah kami. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku tersebut saling berjatuhan. Ya Rasul, kami keluarga orang yang tak berpunya. Anakku sering kelaparan. Saat anak-anak kami terbangun, apapun yang didapat, mereka akan memakannya. Oleh karena itu, setelah selesai sholat subuh, kami bergegas segera pulang sebelum anak-anak kami tersebut terbangun dari tidurnya. Kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami tersebut, lalu kami haturkan kepada pemiliknya, sambung Abu Dujana. Lalu Abu Dujana melanjutkan, suatu saat dia terlambat pulang ke rumah. Anaknya terbangun dan menemukan kurma tetangga yang jatuh dari pohonnya. Tak menunggu lama, sang anak langsung memakan kurma tersebut. Mata kepala saya sendiri menyaksikan, tampak ia sedang mengunyah kurma basah di dalam mulutnya. Ia habis memungut kurma yang telah jatuh di rumah kami semalam. Mengetahui hal itu, lalu jari-jari tangan kami masukkan ke mulut anakku itu. Kami keluarkan apapun yang ada di dalam sana, jelas Abu Dujana. Abu Dujana tak pernah membiarkan anaknya memakan kurma milik orang lain. Dia tak ingin makanan haram itu menyebabkan keluarganya mendapat siksaan pedih di akhirat kelak. Kami katakan, nak, jangan kau permalukan ayahmu ini di akhirat kelak. Anakku lalu menangis. Kedua pasang kelopak matanya mengalirkan air mata karena sangat kelaparan. Wahai baginda Nabi, kami katakan kembali kepada anakku itu, hingga nyawamu lepas pun aku tak akan rela meninggalkan harta haram di dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain pada pemiliknya yang berhak. Pandangan mata Rasulullah langsung berkaca-kaca mendengar pengakuan Abu Dujana. Butiran air mata mulianya berderai begitu deras. Rasulullah mulai mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimaksud Abu Dujana. Abu Dujana pun menjelaskan, pohon kurma tersebut milik seorang laki-laki munafik. Tanpa basa-basi, Nabi Muhammad mengundang pemilik pohon kurma. Rasulullah menawar pohon kurma dengan harga yang sangat tinggi. Bisakah tidak jika aku meminta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu, aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri. Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah, tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Begitu kata Rasulullah. Pria munafik itu lantas menjawab dengan tegas, saya tidak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji-janji kapan-kapan. Tiba-tiba, Abu Bakar As-Siddiq datang. Ia menegaskan langsung melunasi pembayaran pohon kurma tersebut. Pria munafik terlihat sangat kegirangan. Dia akhirnya menyerahkan pohon kurma secara simbolis kepada Abu Bakar.
Selanjutnya, Abu Bakar menyerahkan pohon kurma kepada Abu Dujana. Rasulullah kemudian bersabda, "Hai Abu Bakar, aku akan menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda Nabi ini, Abu Bakar bergembira bukan main. Begitu pula Abu Dujana. Sedangkan si munafik itu berlalu. Dia berjalan mendatangi istrinya, lalu menyampaikan kisah yang baru saja terjadi. "Aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus. Padahal pohon kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya terlebih dahulu, dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun." Malam harinya, si munafik tertidur pulas. Keesokan harinya dia terbangun dan melihat pohon kurma sudah berpindah posisi. Kini berdiri di atas tanah milik Abu Dujana. Seolah-olah tak pernah sekalipun tampak pohon tersebut tumbuh di atas tanah si munafik. Tempat asal pohon itu tumbuh rata dengan tanah. Dia keheranan tiada tara. Dalam kisah ini dapat kita ambil pelajaran betapa hati-hatinya sahabat Rasulullah tersebut dalam menjaga diri dan keluarganya dari makanan harta haram. Sesulit apapun hidup, seberat apapun hidup, seseorang tidak boleh memberikan makanan untuk dirinya sendiri dan keluarganya dari barang yang haram. Setiap kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kali lipat sebagaimana janji baginda Nabi Muhammad. Adapun panen dari janji itu bukan kontan sekarang, namun di akhirat kelak. Karena di dunia ini adalah daruz zar'i atau tempat bercocok tanam, bukan darul hasad atau tempat memanen. Kisah tadi disarikan dari kitab I'anatu Talibin karya Abu Bakar bin Muhammad Ya'ta ad-Dimyati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan cara klik tombol like dan subscribe.